Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam GKM Menyapa hari ini saya rindu berbagi berkat dengan saudara melalui sebuah artikel yang saya baca ditulis oleh Jon Bloom dengan judul You Must Fight Hard for Peace. Engkau harus berusaha keras untuk hidup damai. Dasar firman Tuhan terambil dari Ibrani 12 ayat 14 yang berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kata berusahalah di dalam ayat itu saudara diambil dari kata Yunani dioko yang sebenarnya memiliki makna lebih kuat dibandingkan kata berusaha yang kita kenal. Versi lain dari arti dioko dalam beberapa bagian perjanjian baru juga bisa diterjemahkan sebagai dianiaya, berlari-lari, memburu. Dari berbagai arti tersebut kita bisa melihat bahwa ketika penulis Ibrani menasihatkan untuk berusaha hidup damai, itu berarti kita harus berlari-lari sekuat tenaga, memburu tanpa henti untuk berusaha hidup damai. Bahkan kita perlu untuk menganiaya konflik. Maksudnya begini, kita harus bersungguh-sungguh dengan segala cara yang kita bisa untuk mencegah dan mengakhiri konflik, bukannya malah menganiaya orang di dalam konflik. Namun saudara, tidak semua konflik itu sebenarnya dapat atau harus dihindari. Ada kalanya kita perlu atau harus masuk di dalam konflik karena kita perlu menegur orang yang bersalah. Kita perlu menghadapi orang yang bertindak tidak benar. Atau mungkin kita juga dianiaya karena kita melakukan kebenaran. Sayangnya seringkali konflik yang kita hadapi setiap hari justru tidak terjadi karena alasan-alasan yang benar itu, melainkan karena kesalahpahaman, rasa takut, atau ketika kita dikuasai hawa nafsu, seperti iri hati, mementingkan diri sendiri, tidak bersedia untuk mengakui kesalahan kita. Suami istri bisa bertengkar, antara orang tua dan anak saling menyakiti, sesama rekan, sesama teman bisa saling salah paham, sesama manusia bisa berperang, bahkan di antara anak-anak kecil bisa ribut karena alasan-alasan yang tidak benar itu. Karena itu saudara, diperlukan dioko, kesungguhan, perjuangan, kegigihan untuk mencapai hidup damai bersama semua orang. Sejauh mana saudara kita harus mengusahakan perdamaian tersebut? Lihatlah kepada Yesus Kristus. Untuk mengusahakan perdamaian antara Allah dengan kita manusia berdosa, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Maka kita pun harus demikian. Untuk mengusahakan perdamaian dengan semua orang, kita pun harus mematikan keduniawian kita. Seperti kata firman Tuhan, kita harus saling mengasihi, saling memberi hormat, memberkati orang yang mengutuk kita, sehati sepikir. Jangan menganggap diri pandai, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Dan pada akhirnya sedapat mungkin, bila hal itu, kondisi itu bergantung kepada kita, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Jon Bloom juga menambahkan, tips seperti ini ketika ada konflik, ketika mulai terjadi konflik, kita harus berasumsi bahwa hal itu bisa dicegah. Hal itu bisa diselesaikan. Kemudian pikirkan, lakukan segala cara yang kita mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Situasi damai memang sangat membutuhkan disiplin dan komitmen keras dalam diri kita dan dari diri kita untuk kita cepat mendengar, namun lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati dan mengawasi diri kita sendiri ketika kita berespon terhadap orang lain. Jangan sampai cara kita berespon yang salah membuat kita menyakiti orang lain dan membuat konflik justru semakin panas. Hal ini memang tidak mudah, apalagi kalau kita sedang susah. Namun saudara ingatlah, setiap orang yang bersedia, pasti Roh Kudus akan menolong dan memampukan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayo saudara, kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Tuhan memberkati saudara.